Shalom saudara, salam damai dalam Kristus. Ada sebuah pepatah yang berkata, kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Apakah itu? Ya, itu adalah api. Makanya katanya, jangan bermain api, bisa berbahaya. Karena kalau dia kecil, walaupun dia tampak indah dan punya kegunaan, dia berpotensi jadi besar dan berbahaya. Makanya api bukan untuk anak-anak. Saudara, ada salah kaprah yang menyamakan dosa dengan api. Seolah dosa itu aman, indah, berguna, dan dapat dikendalikan selama dia kecil. Maka hanya yang kuat rohaninya dan yang dewasa yang bisa berurusan dengan dosa. Dosa kalau kecil tampak indah, tapi kalau besar menjadi mengerikan dan tak terkontrol. Tapi saudara, ini tipuan. Dosa tidak pernah jadi kawan. Beda dengan api. Dosa kecil ataupun besar, dia adalah lawan. Dosa menyelinap dalam senyap. Tahu-tahu sudah bercokol di dalam hati. Susah dilepasnya. Karena itulah saudara, dosa sejatinya bukan untuk dihadapi, melainkan untuk dihindari. Lepas dari dosa itu nggak mudah, tapi dapat kita taklukkan. Sebab Yesus telah menaklukkan kuasa dan sengat dosa. Roma 6 ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, kita seringkali berpikir terbalik ya. Kita takut ya, kalau iblis itu bisa masuk ke hati anak Tuhan dengan bebas. Sementara pada saat yang sama, kita mungkin meragukan Tuhan bahwa ia bisa masuk ke hati seseorang. Supaya Tuhan bisa masuk ke hati seseorang seolah-olah kita itu harus buka hati terlebih dahulu. Padahal Alkitab mengajarkan sebaliknya. Tuhan dapat menguasai hati manusia tanpa menunggu orang itu mendekat kepadanya sesungguhnya. Yesus telah menebus kita dan melembutkan hati kita. Oleh anugerahnya, Roh Kudus bisa melembutkan hati kita untuk bertobat dan diubahkan olehnya. Tapi iblis tidak seberkuasa itu. Ia tidak dapat masuk ke jiwa seseorang tanpa orang itu yang terlebih dahulu berpaling kepadanya. Maka untuk bisa lepas dari jerat dosa, saudara, ada dua prinsip. Satu, mari terbuka kepada Tuhan dan penebusan yang telah Dia berikan kepada kita. Ini mempermudah proses kita. Kita melakukan ini dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang keras yang memaksa Tuhan. Karena kekerasan hati kita, Dia terpaksa harus membongkarnya terlebih dahulu. Ini lebih sakit, saudara. Yang kedua prinsipnya adalah kita percaya kepada orang yang akan Tuhan pakai. Maka yang pertama, terbuka pada Tuhan. Terimalah Yesus, akui dosa kita. Minta kuasa Roh Kudus menolong dan membebaskan kita dari dosa kita. Yang kedua, lakukan ini dengan orang yang kita percaya dan yang dapat membantu kita bertanggung jawab menjaga diri untuk lepas dari kebiasaan-kebiasaan yang mendatangkan dosa. Misalnya saudara, kecanduan pornografi. Nah, untuk bebas dari ini tentu kita perlu mengubah kebiasaan di waktu senggang kita. Dan ruang privat kita perlu diatur supaya jadi tempat yang lebih terbuka. Ini bisa menjaga kita untuk tidak jatuh kepada kebiasaan untuk mengkonsumsi konten pornografi. Nah, saudara, kita butuh orang yang menjaga agar konsistensi progres kita bisa terus dilakukan. Karena godaan dosa itu besar sekali. Yesus telah datang menebus kita. Kuasanya mengalahkan dosa, maut, dan jebakan iblis. Iblis tidak dapat meletakkan pijakannya dalam hidup orang yang berjalan dengan Yesus. Ia hanya dapat memperoleh jalan ketika kita yang membuka pintu. Karena itulah jerat dosa, godaan dosa, memancing kita untuk membuka pintu. Tapi hari ini saudara, dengar firman Tuhan. Bukalah pintu untuk Tuhan dan komunitas iman yang sehat untuk menolong kita. Shalom, Tuhan memberkati.